Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Wahyu pasal yang kedua, saudara, mulai dengan ayat yang pertama. Wahyu kedua ayat yang pertama. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih. Ajar setiap daripada anak-anak-Mu mengucap syukur dengan kehidupan kami, dengan perbuatan kami. Pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup kami. Ajar kami Tuhan mengucap syukur melalui apa yang kami perbuat, apa yang kami pikirkan, tutur katakan yang kami simpan di dalam hati kami. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa, sempurnakanlah kami di dalam pekerjaan Roh Kudus-Mu. Berikan berkat surgawi-Mu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan dari kitab Wahyu atau The Revelation, Apokalipsis. Kembali saudara, kitab Wahyu ini intinya berisi tentang Yesus Kristus. Intinya berisi tentang Yesus Kristus yang oleh Allah Bapa diberikan kepada Yesus Kristus dan disampaikan kepada hambanya Yohanes melalui malaikat yang diutus Tuhan untuk dituliskan Yohanes kepada ketujuh jemaat. Jemaat yang ada di Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kitab Wahyu ini, saudara, kitab yang berisi janji bahagia bagi setiap orang yang mau membacakan, bagi setiap orang yang mau mendengarkan, dan bagi setiap orang yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebagaimana dicatat di dalam pasal pertama ayat ketiga. Saya akan baca kembali. Berbahagialah ia. Anda akan menjadi orang yang berbahagia. Anda adalah ia yang ada di firman Tuhan ini, yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dan kitab Wahyu ini adalah kitab yang memiliki outline, garis besar dengan sendirinya, yang dicatat di dalam pasal pertama ayat yang ke-13. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang sedang terjadi sekarang maupun apa yang akan terjadi sesudah ini. Isi kitab Wahyu, atau dengan kata lain, isinya dibagi menjadi 3 episode. Episode pertama adalah episode yang sudah berlalu, yang sudah dilihat. Episode kedua adalah episode yang sedang terjadi, yaitu nantinya pasal 2 dan 3. Dan episode yang ketiga adalah episode yang akan menjadi kelanjutan daripada episode kedua, yaitu mulai dengan pasal yang keempat sampai akhirnya. Dan ke-7 gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia bukanlah gereja yang hanya menjadi simbolik semata, tetapi gereja yang benar-benar ada waktu itu, saudara, benar-benar gereja yang memiliki jemaat, bukan hanya sekedar simbol. Dan kembali kita akan banyak membaca tentang angka 7 di dalam kitab Wahyu ini, yang memiliki pengertian jikalau angka 7 itu menjadi representasi
simbol daripada kelengkapan, ya, kesempurnaan, kegenapan. Sebagaimana hari satu minggu ada 7 hari, ya, di dalam tangga nada not ABC, bukan ABC ya, do re mi itu sampai si juga ada 7 dan sebagainya. Dan kembali berkat bahagia di pasal pertama ayat yang ketiga itu juga adalah satu dari yang ketujuh yang terdapat di dalam kitab Wahyu ini, saudara. Sehingga kembali pusat perhatian saya dan saudara dan setiap yang membaca dan belajar dari kitab Wahyu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Agar kita tidak melenceng, agar saya tidak melenceng, kita harus memusatkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang memiliki Wahyu ini. Dan kembali kitab Wahyu ini adalah kitab yang terbuka, bukan kitab yang tertutup, saudara, yang mana oleh sebagian orang justru disembunyikan, ya. Oleh sebagian hamba Tuhan dilarang untuk dibaca jemaatnya. Tidak demikian. Wahyu, di Revelation atau Apokalipsis artinya membukakan cadar. Apa yang dulunya belum diketahui, apa yang dulunya belum dinyatakan kepada manusia tentang Tuhan Yesus Kristus sendiri, apa yang akan Dia genapi melalui kitab Wahyu ini diperlihatkan kepada manusia agar manusia bisa mengetahuinya. Pasal kedua ayat pertama, saudara, demikian bunyinya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat di Efesus atau gereja di Efesus ini, saudara, adalah gereja yang secara visual, secara lahiriah, secara apa yang bisa dipandang oleh manusia adalah gereja yang patut mendapat pujian, dicontoh oleh jemaat-jemaat lain, ya, karena pekerjaannya, karena pelayanannya, karena ketekunannya, karena kesabarannya di dalam Yesus Kristus. Kalau Anda perhatikan di ayat kedua, Tuhan tahu segala pekerjaan, baik jerih payah maupun ketekunan jemaat di Efesus. Artinya mendapat pujian. Pekerjaan, jerih payah mereka, ketekunan mereka tidak menjadi suatu hal yang cacat, tetapi menjadi suatu hal yang baik di hadapan Tuhan. Dan itu bisa menjadi contoh, saudara. Jadilah jemaat, jadilah gereja yang berjerih payah dan bertekun di dalam bekerja dan melayani Tuhan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jemaat di Efesus, gereja di Efesus begitu serius dengan doktrin pengajarannya yang solid, yang tidak dicemari oleh pengajaran-pengajaran palsu, yang mana ada rasul-rasul palsu yang mencoba menyelinap di antara jemaat,
yang mereka sudah cobai, yang sudah dites, ternyata mereka bukan rasul asli. Ternyata mereka rasul palsu. Ya. Jadi hati-hati, terutama ada orang-orang Kristen yang begitu tergila-gila dengan titel rasul. Ya, kalau ada orang yang mengaku rasul datang di gereja Anda, wah, Anda bisa bergirang setengah mati. Gereja Anda didatangi oleh rasul. Ya. Hati-hati saudara. Ya. Jangan tergila-gila dengan titel rasul dan titel-titel sebagainya. Terutama bagi orang-orang yang baru datang, yang menawarkan diri, yang menunjukkan titelnya, hati-hati. Anda terlebih dahulu harus ketahui pengajarannya sebelum Anda persilahkan untuk mengajar di gereja Anda. Ya. Jangan karena Anda tergila-gila akan titel rasul, gereja Anda dirusak oleh pengajaran oleh rasul-rasul palsu, rasul-rasul yang sebenarnya tidak memiliki pengajaran Yesus Kristus, rasul-rasul yang memiliki pengajaran iblis dalam rupa-rupa kekristenan, dalam rupa-rupa Kristus. Hati-hati saudara, hati-hati ya. Tetapi tidak demikian. Rasul-rasul tersebut adalah rasul-rasul palsu. Dan jemaat di Efesus ini, kembali saudara, di ayat ketiga adalah jemaat yang sabar. Jemaat yang sabar dan jemaat yang menderita karena nama Yesus. Jemaat yang tidak mengenal lelah, yang tetap melakukan pekerjaan pelayanannya. Jadi secara lahiriah, saudara, secara apa yang bisa dipandang oleh mata, jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang patut dicontoh dan mungkin dirindukan oleh jemaat-jemaat yang lain. Mudah-mudahan gereja saya seperti itu ya. Giat gigih ya. Sabar tekun, rela menderita bagi Kristus. Kembali di ayat pertama saudara, kalau Anda perhatikan, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya. Kembali, bintang itu adalah malaikat, messenger Tuhan, yang Tuhan perintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang mana di dalam gereja lokal bisa pendeta, bisa pastor, bisa pemimpin jemaat yang memiliki tugas yang bertanggung jawab untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Dan mereka ini bertanggung jawab kepada Tuhan sendiri. Tuhan memegang mereka. Tugas mereka hanyalah untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Salah satunya untuk menyampaikan isi firman Tuhan, salah satunya untuk menyampaikan berita firman Tuhan, salah satunya untuk memberitakan isi daripada kitab Wahyu ini. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai malaikat, sebagai messenger, sebagai pastor, sebagai pendeta, atau apapun titel Anda, jikalau Anda memiliki tugas sebagai penyampai firman Tuhan, Anda bertugas untuk memberitakan isi kitab Wahyu ini kepada jemaat Tuhan, ya, kepada jemaat Tuhan. Dan Anda akan mempertanggungjawabkan panggilan Anda sebagai pemberita firman. Apakah Anda mentaati atau tidak? Ya. Karena gereja Tuhan yang Tuhan miliki adalah gereja Tuhan yang memberitakan firman yang Tuhan perintahkan untuk diberitakan kepada jemaat Tuhan. Tidak semua gereja yang menggunakan nama gereja Kristen adalah gereja yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Nanti perhatikan saudara ya. Nanti perhatikan. Di ayat yang keempat saudara, setelah di ayat kedua dan ketiga berisi hal-hal yang positif,
tentang gereja di Efesus, tentang jemaat di Efesus. Di ayat keempat ada teguran keras dari Tuhan kepada jemaat di Efesus. Namun demikian aku mencela engkau. Nah, satu perkataan yang tajam, satu teguran yang serius. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau ini ditujukan kepada gereja di mana Anda berada, Tuhan Yesus berkata, namun aku telah mencela engkau. Aku telah mencela di mana kamu melayani gerejaku, karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Karena kamu telah meninggalkan dasar yang seharusnya tetap kamu pelihara sejak semula, yaitu dasar kehidupan Kristen, dasar pelayanan Kristen, dasar gereja Kristen, yaitu kasih yang agape. Kasih agape adalah kasih yang menjadi motor, yang menjadi dasar, yang menjadi motivasi berjalannya gereja Tuhan. Berjalannya gereja Tuhan. Ya. Kok bisa ya meninggalkan? Bukannya tadi seolah-olah gereja Efesus itu di ayat kedua dan ketiga memiliki penampilan yang luar biasa. Memiliki satu performa yang menurut manusia pantas dipuji. Tetapi ternyata Tuhan lebih tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam jemaat Efesus itu. Ternyata motor yang sebenarnya harus mereka miliki untuk menggerakkan, untuk menjalankan, untuk menjadi kehidupan gereja Tuhan di Efesus itu, yaitu kasih agape, telah mereka tinggalkan. Sehingga artinya tinggal menjadi performa manusia saja. Ya. Tidak bedanya dengan organisasi-organisasi agama yang lain. Manusia sendiri, saudara, masih bisa berkemampuan untuk melakukan perbuatan baik. Perhatikan ya, volunteer itu atau tenaga sukarela. Mereka berjuang, berusaha dengan gigih untuk membantu melayani sesama manusia. Tetapi ciri daripada gereja Tuhan, ciri dari jemaat yang Tuhan miliki, tidak hanya sebatas kemampuan, kebaikan, performa manusia. Harus didasari, harus dilandasi, harus digerakkan oleh Allah sendiri, yang adalah kasih. Kasih agape harus menjadi dasar penggerak dari gereja Tuhan, ya. Sehingga dari situ, meskipun untuk memiliki dan memelihara kasih agape tidak mudah, saudara, tetapi kita harus mau bersedia untuk tetap bersandar pada kasih yang agape itu sebagai jemaat Tuhan. Karena dengan demikian, saudara, kita akan membebaskan diri dari permasalahan-permasalahan dunia yang kita mau lakukan. Karena kita begitu mudah mencemari motivasi pelayanan dengan hal-hal yang duniawi, dengan hal-hal yang emosional. Ya. Tetapi kalau kasih agape itu tetap menjadi motor, tetap menjadi landasan, tetap menjadi kehidupan gereja dan jemaat Tuhan, itu akan membuat pertumbuhan, di mana setiap hamba Tuhan, di mana setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja itu akan dibawa kepada pertumbuhan seperti Yesus. Motivasi pekerjaan mereka, motivasi pelayanan mereka adalah melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus Kristus di bumi ini, yang begitu mudah dikontaminasi oleh motivasi manusia, yang begitu mudah dikontaminasi, dipengaruhi oleh emosi,
manusia. Sehingga kembali saudara, teguran Tuhan Yesus bagi jemaat di Efesus ini adalah teguran juga bagi setiap gereja Tuhan yang ada. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, ya, di ayat kelima. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, apa yang terjadi saudara? Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Wow. Ya. Kalau jemaat Efesus ini tidak mau kembali lagi, memulai lagi, ya, dengan mengawali pekerjaan pelayanannya didasari oleh kasih yang agape, Tuhan akan mengambil kaki Dian itu dari tempatnya, atau dengan kata lain, Tuhan akan meninggalkan jemaat itu. Jemaat itu bukan lagi menjadi jemaat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Wow, tegurannya saudara. Apakah Anda saat ini berada di gereja, di jemaat yang ternyata saudara, meskipun memakai nama gereja Kristen, pelayanan Kristen, bahkan gereja di mana Anda berada itu secara lahiriah dipandang luar biasa, dipuji oleh manusia, tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak ada di dalam gereja itu, saudara. Ya. Karena apa? Dasarnya, motifnya, motornya bukan kasih agape. Ya, performa manusia di dalam nama pelayanan Kristen. Ya, luar biasa. Karena kalau motifnya kasih agape, saudara, salah satu contohnya, meskipun gereja di mana Anda berada bergumul, tidak akan mandek di dalam bergumul, tetap akan berfokus kepada pelayanan Yesus Kristus. Tidak akan berfokus kepada pelayanan pastornya, pendetanya, atau uskupnya, atau pausnya, dan sebagainya. Maaf saudara, ya. Pelayanan itu akan terus merangkak maju untuk memberitakan Yesus Kristus, untuk melayani Yesus Kristus yang menjadi fokus atensi, fokus perhatian, termasuk gereja yang bergumul, adalah Yesus Kristus. Apakah gereja di mana Anda berada fokusnya adalah Yesus Kristus dan dimotori oleh kasih yang agape? Kalau tidak, Anda terjerat di dalam gereja yang hanya di dalam rupa gereja Kristen, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus telah meninggalkan gereja itu. Perhatikan dengan baik-baik, saudara. Karena gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bukan hanya ditandai dengan hal-hal yang baik, yang terpuji secara lahiriah, tetapi yang paling utama, motornya, penggeraknya, kehidupannya adalah kasih yang semula, yaitu kasih yang agape. Kasih yang apa? Agape. Kalau gereja Efesus itu tidak bertobat, Tuhan Yesus sendiri berkata akan mengambil kaki Dian itu. Gereja itu tidak lagi memiliki apa yang dimiliki oleh Tuhan. Ya. Kalau Anda berada di gereja yang demikian, yang tidak mau bertobat, yang ternyata dasar kehidupannya adalah performa manusia dalam rupa kekristenan, ya, hanya dalam nama Kristus saja, Anda terjerat di dalam organisasi manusia. Ayat ke-7, saudara, siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Firman Tuhan adalah firman Roh. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu ini adalah firman Roh yang patut didengarkan, yang patut diterima, yang patut diajarkan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Oleh jemaat-jemaat Tuhan. Jangan menjadi gereja, jangan menjadi messenger, jangan menjadi pastor atau pendeta yang lebih bijaksana dari Tuhan. Alkitab ini, bagian Alkitab ini ya, bagian firman Tuhan ini tidak cocok untuk jemaatku ya. Tidak cocok untuk saya khotbahkan. Hati-hati saudara. Baik Anda suka tidak suka, baik itu mudah dan sukar, jikalau itu firman Tuhan isi Alkitab, Anda tidak bisa pilih-pilih sebagai jemaat Tuhan untuk tidak Anda beritakan isinya, untuk tidak Anda ajarkan isinya kepada jemaat Tuhan. Itu bukan jemaat Anda loh saudara ya. Itu jemaat Tuhan yang Anda layani Tuhan. Ingat tadi di depan dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang memegang ketujuh bintang itu. Tuhan Yesus sendiri yang memegang setiap hamba Tuhan, pastor, pendeta, pemberita firman Tuhan. Mereka masing-masing bertanggung jawab melakukan panggilan pemberitaannya kepada Tuhan Yesus sendiri. Jangan jadi sok pinter, sok bijaksana sehingga pilih-pilih mana yang akan Anda beritakan, mana yang Anda tidak akan beritakan ya, karena tidak akan diterima oleh manusia. Hati-hati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Yang taat, yang melakukan kehendak Tuhan, mereka adalah yang benar-benar jemaat Tuhan. Yang berkemenangan, yang tidak takut menyatakan apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk dinyatakan kepada jemaat Tuhan. Yang setia sampai pada akhirnya melayani Tuhan. Dia akan hidup bersama-sama Tuhan, dia akan dipelihara oleh Tuhan di Taman Firdaus Allah. Di dalam paradise, di tempat yang indahnya tidak bisa terlukiskan oleh manusia. Puji kepada Tuhan, berjemaatlah di dalam jemaat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jangan hanya merindukan berjemaat di gereja yang besar, yang performanya oleh manusia itu dipuji, tetapi ternyata motornya, motivasinya tidak di dalam kasih yang agape. Karena apa? Karena ternyata gereja tersebut bukan gereja yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Banyak gereja-gereja Kristen yang lain, saudara, yang mengaku jikalau mereka adalah gereja Kristen, ternyata kalau Anda ukur oleh Alkitab, mereka sebenarnya bukan gereja yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Karena mereka adalah gereja yang tidak menerima keseluruhan isi Alkitab. Ya, di antaranya adalah gereja liberal, ya, gereja yang menghalalkan pernikahan sesama jenis dan sebagainya. Meskipun mereka menyebut dirinya sebagai gereja Kristen, meskipun gereja-gereja itu memiliki aksi kemanusiaan yang luar biasa, saudara. Ya. Mereka memiliki performa yang luar biasa. Mereka bukan gereja Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan Yesus Kristus akan dilandasi, dimotori oleh kasih agape. Kasih yang tidak tercacati oleh dosa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.